Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh dan pulih stroke. Sahabat, pada bagian ini saya masih berada di sekitar kasus Pak Sukamto, stroker yang terlantar di Condet, yang sekarang ini sedang diproses untuk bisa ditampung di panti sosial. Saya sengaja datang secara rutin ke Pak Sukamto, dan kemarin saya datang ke Pak Sukamto pada tanggal 20 Juni. Tidak lain untuk menghibur Pak Sukamto agar tetap rasa batinnya nyaman dan tidak stres karena adanya proses penundaan dia bisa ditampung di panti sosial. Sahabat, ketahuilah bahwa ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa ketika kita terkena musibah seperti stroke, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah kita sedang diuji. Yang kedua, kita sedang diberi peringatan. Yang ketiga, kita sedang dihukum. Nah, ketika saya terkena stroke, ketika itu berat sekali stroke saya, sulit dibayangkan betapa gelapnya suasana ketika itu. Saya tidak ingin mendramatisir kasus saya, tetapi keluarga besar saya tahu bahwa saya sangat menderita ketika itu. Diibaratkan saya itu sedang berada di tengah lautan yang gelap, sangat dalam, ombaknya sangat besar, gelombangnya sangat tinggi, dan saya tidak tahu harus kemana. Begitu gelapnya saya. Karena itu ketika itu saya menyadari, karena saya banyak kesalahan di masa lalu, saya segera menyadari bahwa saya sedang dihukum. Karena saya menyadari saya sedang dihukum, maka jiwa saya menjadi tenang, tidak gelisah. Saya ikhlas menerima hukuman ini, dan saya hanya berharap agar saya segera dibebaskan dari hukuman ini, dan saya selalu berdoa kepada Allah agar saya dibebaskan dari hukuman ini secepatnya. Dan alhamdulillah saya berhasil mengatasi stroke, dan saya sekarang telah pulih relatif sempurna. Nah, baiklah, sekarang kita ikuti kisah saya bertemu dengan Pak Sukamto pada tanggal 20 Juni kemarin. Kenapa nasib saya seperti ini, jadi terlantar? Ini kenakalan saya kali ya. Kenakalan saya di saat kita muda dulu. Jadi kita dukung sama Allah ya. Udah dibuang sama sanak saudara. Ini rasanya. Untung ada orang baik, Pak Komarudin. Jadinya ngurusin saya lebih dari saudara. Ini Pak, pelajaran hidup saya, teman-teman, jangan sampai kita ngalamin kayak begini. Saat kita tua harusnya enak ngomong cucu malah kayak gini ya. Jangan sampai dah, itu kasih tahu aja. Assalamualaikum Pak Kamto. Waalaikumsalam Pak. Ya, kita sekarang saya kemari lagi ya. Nengokin Pak Kamto. Tadi saya bawa apa Pak? Keripik sama Yakul. Keripik sama singkong ya, kesukaan Bapak tuh ya. Iya. Jadi Pak, saya mau kasih tahu, tadi saya anak perempuan Bapak Mewah ya ke saya bahwa surat yang dari RT itu sudah sampai kelurahan. Cuma dari pihak kelurahan minta waktu untuk ngurus ke kecamatan. Nanti baru direncanakan survei kemari Pak. Dari pihak kecamatannya. Nah, jadi kata Mewah tadi, mudah-mudahan sebelum akhir bulan ini udah bisa diproses, sudah bisa dieksekusi, Bapak bisa pindah ke mana? Dinas sosial. Dinas sosial ya, begitu. Gitu Pak. Jadi sekarang yang penting kesabaran aja ya. Pak. Pokoknya yang penting kita bisa pindah Pak, jadi kita bisa belajar berjalan Pak. Bapak lihat sini kondisi tanah kaki ini Pak. Ya, jadi Pak Kamto sabar ya. Iya Pak. Sabar. Yang penting makan sehat ya. Ya makan sehat Pak. Sehat makan. Iya. Udah. Jadi jangan sampai banyak pikiran. Pikiran apa sih Pak? Nggak punya pikiran apa-apa. Ya udah jangan. Jadi saya udah bilang sama Bapak kan, yang namanya ke depan itu gaib. Iya.
gaib kan, nggak ada yang tahu apa yang terjadi ke depan kan. Ini kita supir bis ini kita keluarin gara-gara nonjokin Koramil Pak, Koramil pensiun. Selanjutnya tas dulin itu nggak terima Pak, di Muntilan tak gebuk di pinggir jalan Pak. Di Temanggung Pak, jadinya kita dipecat dari OBL itu karena kita nunjukin orang Pak. Jadi Pak Kamto dipecat ya, menjadi sopir bis malam karena Bapak nunjukin bekas Koramil. Nunjukin orang. Iya, Koramilnya nyerbu kantor Pak gitu. Oh, jadi nggak nerima orang Koramil Bapak pukulin. Nggak terima terus kantor digerebek. Bapak digerebek. Iya. Terus akhirnya mandornya saya suruh pulang dulu, terus saya nggak balik lagi Pak. Itu pertimbangannya. Bapak dipecat dari situ. Iya. Ya itu kan udah satu akibat perilaku Bapak kan. Pak Kamto sekarang udah jangan diulang lagi. Pokoknya Bapak ini kelihatannya kan temperamen ya. Bapak ini kelihatannya orangnya gampang marah. Iya, teman. Nanti gampang marah nggak nanti? Nggak Pak, kalau nggak ada. Kan sekarang kan udah. Iya. Dulu gampang marah kenapa dulu? Gimana Pak? Kita tuh temperamen gampang marah Pak. Iya, kenapa dulu gampang marah? Oh, saya berantem sama anak saya Pak, tujuh-tujuh kan anak saya yang lagi itu. Bapak berantem mana Bapak? Anak saya Pak, berantem tujuh-tujuh kan Pak. Berantem bener. Bapak? Sama anak Bapak? Iya, yang lagi itu. Berantem kenapa? Gara-gara gini Pak, lagi saya kan lagi undang-undang sama orang Pak, tuh dikirimin film BF sama laki-laki. Siapa? Mantan istri kan Pak, mantan istri saya. Terus kenapa? Terus saya nggak terima Pak, tak tanyain, nggak ngaku udah. Terus tak gebukin terus sampai di kantor polisi Pak, bahkan kantor polisi Kramat Jati. Makanya anak Bapak jadi dendam sama Bapak. Ya, jangan disalahin dia. Bapak harusnya minta maaf sama anak Bapak itu, yang laki-laki. Jadi ini akibatnya, dia nggak pernah nengok Bapak sekarang kan. Keadaan Bapak seperti ini. Jadi Bapak harus menyadari itu. Harus merubah Pak. Kalau nggak bisa merubah Bapak susah. Iya Pak, harus merubah ya. Harus merubah Pak, kita ada kayak gini. Merubah semua. Iya. Sekarang Bapak terima aja. Yang penting ini Bapak sabar ya, nunggu apa? Nunggu dari pihak kelurahan ya. Iya Pak. Saya juga nggak mau intervensi karena takut salah ya. Iya. Biar aja berproses. Kecuali kalau nanti di proses itu buntu, baru saya nanti akan Pak, ngambil langkah. Tapi kalau masih bisa kita tunggu aja lah, sabar. Memang prosedurnya begitu kali. Ada yang mau ditanya nggak? Kita ngobrol aja Pak, sama saya gini Pak. Ya, apa yang mau ditanya coba? Mau diobrolin apa? Itu Pak, sampai mudah-mudahan terus Pak. Jadi nyita waktu sampean Pak. Saya mondar-mandir nyita waktu saya. Iya. Kenapa emang? Ya kan biasanya Pak, sampean kan capek juga Pak gitu. Ya capek lah, tapi kan saya ikhlas menjalaninya. Saya senang menjalaninya ini karena ini kan bagian dari amal bagi saya kan. Aku minta ya Pak, kalau misalnya saya di dinas sosial Pak, sampean tolong sering nengok ya Pak, sering nengok ya. Saya akan sering nengok. Ya sering kontrol jiwa olahraga, apa perkembangannya gimana Pak? Gitu. Iya, saya akan sering lihat. Karena saya sudah merasa bahwa saya harus bisa membantu memulihkan Bapak. Iya. Kita juga ambisi banget Pak, pengen bagaimana bisa sembuh Pak, jadi pertolongan Bapak gak sia-sia di mata saya Pak. Iya, jadi nanti insya Allah akan pulih Pak. Iya. Pulih. Yang penting Bapak ikuti aja apa kata saya dan nurut. Dan mau merubah perilaku yang akan datang. Nggak ada kemarahan. Nggak ada Pak. Nggak ada gampang marah, gampang tersinggung. Nerimo bahwa ini sudah ditetapkan oleh Allah seperti ini. Berdoa, takdir itu tahu nggak takdir? Iya Pak. Takdir itu dirubahnya dengan doa. Dengan doa. Jadi apa yang terjadi sama kita ini kan karena sebabkan masa lalu kita kan. Iya benar Pak. Pak Kamto kan menyadari kan. Iya. Bahwa masa lalu yang gelap banget Pak. Yang kita dulu dari laki-laki gampang emosi Pak. Pertama kita dibikin gampang emosi Pak. Terus keduanya kita dibikin ganteng lah kayak itu. Bapak dulu gampang emosi terus ganteng. Jadi Pak dipuja perempuan Pak. Banyak cewek perempuan.
kemudian keluarga dilupakan. Jadi ini anggap aja hukuman ya kan. Dan kalau hukuman kita terima dengan ikhlas, insya Allah itu menjadi kekuatan. Bapak udah nerima ikhlas ini? Ikhlas Pak, benar-benar ikhlas Pak. Ya udah, jadi itu kekuatan. Kita nggak gimana Pak, kita mau berdiri susah Pak, berdiri ya pikiran kayak gini. Kalau nggak ada gini nggak bisa berdiri Pak. Jadi modal dasar ini, modal dasarnya pertama, Pak Kamto sekarang udah bisa jalan walaupun susah. Ya, itu udah modal dasar itu. Kemudian Pak Kamto akan merubah perilaku, itu udah modal dasar. Akan bertobat, tobatan nasuha. Karena kan yang menyebabkan stroke itu kan antara lain kesombongan, gampang marah, itu penyebab stroke. Nah, sekarang Pak Kamto saya gampang marah Pak. Mau bini saya duduk tak gebukin itu cadang Pak. Tak gebukin Pak, bini saya itu depan saudara-saudaranya Pak, depan abangnya, depan anaknya, depan mamanya. Sekarang mau minta maaf kan? Minta maaf siapa? Sama mantan. Nah, saya pribadi Pak udah minta maaf Pak. Iya, saya ngasih makan dia Pak, yang ngasih makan ini. Iya, saya nggak apa menyadari, saya udah banyak dosa, nggak pernah nyangin dia Pak. Ya artinya Bapak mau minta maaf kan? Ya. Ya udah minta maaf aja, udah jangan dirubah lah, jangan dilakukan lagi. Ya nggak bakal Pak, sampai mati nggak bakal Pak. Dan nggak bakal sama dia banyak Pak. Ini kan umur sekarang 56 ya. Kalau Pak Kamto nanti umur 60 lah. Serius usaha pemulihan, insya Allah setahun bisa beraktivitas. Setahun itu maksudnya ya bisa beraktivitas, bisa jalan, bisa kemana-mana, itu yang penting. Kalau soal sembuh sempurna ya nggak ada. Ya bisa Pak, sebetulnya. Tapi kalau misalnya bisa kesana kemari kayak saya, sangat memungkinkan. Itu baru 57 kan? 57 masih gagal loh Pak, masih bisa. Bro, 57 baru 54 Pak. Kita lah sebenarnya kan tahun 70 Pak, 70. Tapi berhubung saya nggak masuk sekolah, nggak usah kurang, jadi kita di 68 Pak. Jadi Bapak dulu dimajukan umurnya. Nah, karena waktu dulu kan dimundurkan umurnya biar bisa masuk. Iya, bisa masuk SD Pak gitu. Nah, jadi kan itu masih muda. Iya. Nah, masih muda itu masih banyak kemungkinan yang bisa dilakukan. Yang penting Bapak jadi orang baik. Karena itu hukum alam, sunatullah. Jadi kalau orang berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain berbuat baik juga kepada kita. Benar Pak, saya. Tapi kalau Bapak jahat sama orang jahat juga sama Bapak. Iya. Ya kan? Loh Pak, kita nih jadi orang tuh nggak ada ngasih tahu, nggak ada sayur gimana nggak bakal ada Pak. Bener-bener Pak, kita takut jadi orang liar banget Pak. Jadi orang pun nggak ada yang berani sama saya Pak. Maksudnya gini Pak, nggak ada yang berani, sampai apa nggak berani Pak gitu. Bukannya nggak berani, tapi malas ngeladenin. Malas ngeladenin waktu itu ya kan? Iya. Sekarang Pak Kamto ini kan menyadari kan udah terjadi begini, ya udah dihukum ini namanya. Menerima hukuman itu dan kemudian tidak mau mengulangi lagi. Dan sekarang fokus pada pemulihan. Dan saya bantu Pak, saya udah janji Bapak kan. Nanti kalau diizinkan oleh Dinas Sosial, saya akan berkunjung insya Allah rutin ke Bapak. Meninjau. Oh iya gitu Pak, jadi saya itu ada orang yang memotivasi saya, terus ada orang yang nyuruh saya suruh gimana gitu Pak. Iya, nanti saya bantu. Saya bantu. Jadi pokoknya saya bilang itu ke depan itu gaib. Kita nggak tahu. Bapak berbuat baik aja, insya Allah kebaikan akan datang. Betul nggak? Iya. Ini Pak kayak bulan ini Pak, sama pidana kemari Pak. Kalau kami kan saya biar berdiri, aja biar situ Pak, biar saya bisa berdiri Pak. Itu bulan ini Pak. Iya, artinya Bapak ini kan udah berjuang untuk sehari-hari ya. Iya. Dan sudah mandiri sekarang kan? Udah Pak. Bisa ngapa-ngapain kan? Udah bisa Pak. Dari makan, nyuci piring apa bisa semua. Bisa sendiri. Sekarang saya mau tanya, dari stroke yang ketiga ini terjadi kapan? Bulan apa? Awal 2023 Pak. Oh, awal 2023. Ya. Nah, terus bisa mandiri kapan? Udah mulai bisa mandiri? Awal 2024. 2024, berarti setahun kan? Iya. Setahun sebelumnya Bapak nggak bisa kemana-mana? Nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Jadi diem aja di sini? Iya. Mungkin di sini maksudnya kita kan dulu dagang rokok di sono Pak. Di Udin, di Gang Udin Pak.
Jadi saya jatuh nggak bisa bangun Pak. Terus akhirnya dibawa kemari Pak. Iya, maksudnya belum bisa mandiri. Nggak bisa Pak. Nggak bisa mandiri kan. Baru sekarang ini kan. Bisa nih Pak, dikasih sarung, Pak, bisa pakai sarung sendiri. Nah terus bisa caci mandi di BCP. Kalau BAB waktu itu gimana? Ya kayak gini Pak, udah pegang kayak gini Pak. Kalau nggak pegang nggak bakal bisa. Enggak, Pak. waktu itu waktu belum mandiri, waktu masih. Bilang ngesot Pak, ngesot. Oh jadi dibersihin ngesot. Nah, kan pakai tisu Pak dulu tuh, udah tahun yang lalu. Tisu dari mana? Dikasih anak saya Pak, yang perempuan itu Pak. Jadi kayak berhenti tisu jebal gini Pak. Ya artinya itu begitulah. Itu sudah bisa mandiri nih sekarang. Ini karena Pak ada yang mandiri Pak. Ya sekarang udah bisa mandiri ya. kan, udah bisa makan sendiri. Iya. Bisa mandi pun sendiri. Mandi pun udah mulai bisa. Udah bisa. Cuman ya kayak gitu Pak, kalau motor situ bawahnya sih nggak bisa jalan. Tanjakan itu Pak, jangan ngesot tuh. Cuma bahayanya ini kan kalau banjir ini ya. Iya. Kalau banjir ini yang bahaya. Banjir nanti makanya tanah Pak, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Ya udah sekarang kita tunggu aja sampai akhir bulan. Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar. Itu Pak, kalau di dinas sosial tuh yang orang sehat-sehat itu Pak belajar nyuci motor ya Pak. Nanti dilatih Bapak di sana. Bapak kan dibiayai oleh negara. Makanya nanti di sana jangan macam-macam, jangan bikin ulah. Enggak. Jangan berantem sama orang, bisa diusir nanti dari. Nah gimana Pak, maksudnya Pak Caca teknik berantem gimana? Kalau orang masih gak kasih Pak, masih pukulan masih bisa Pak, kita kayak gini ya biar apa-apa. Jangan ribut, jangan gampang tersinggung. Dikasih makan ya udah terima aja. Nanti kan ada anak perempuan Bapak yang datang bawa makanan atau bawa apa. Saya mungkin nanti bawa buah-buahan atau apa gitu kan. Jadi semua dilewatin aja. Alhamdulillah ada saya sekarang kan. Ada orang yang peduli gitu. Ya kan. Jadi percaya sama Allah kan. Iya kan. Kalau Bapak percaya sama Allah ternyata kenapa saya bukan saudara. Ya bukan siapa-siapa ya. Bukan siapa-siapa. Kenal di YouTube doang ya Pak. Kenal di HP doang. Di YouTube doang ya kan. Pak Kamto minta didatengin ya kan, saya datengin. Jadi itu semua Allah yang bisa terjadi seperti itu Pak. Karena itu kita bersyukur Bapak sholat ya kan. Tiap hari Pak nggak boleh enggak ya. Harus tiap hari. Tayamum gitu kan. Ini malah ntar tak ngambil catatan Pak. Sholat malam kalau bisa sholat malam. Bapak kalau misalnya tayamum, kan ada air tuh, muka dicuci aja muka. Udah Pak, itu kan tayamum Pak. Kalau udah tayamum tak cuci Pak, kalau udah tayamum. Jadi itu pakai zikir aja zikir. Orang cebok aja Pak, buat cebok nih Pak, baca bohong nih. Buat kalau kencing kan harus cebok Pak. Pakai ini cebok nih, air ini nih, baca bohong nih. Ya kita kan butuh. Jadi air dari mana nih? Ini Pak dari sini, ada ke sini Pak. Itu dikasih siapa? Ini kan dibeliin saya Pak, dibeliin saya. Oh anak yang perempuan? Ya, terus tak kasih gini Pak. Tuh, buat 3 kali nih Pak. Tak tuan sini Pak nih, ya gini 3 mencet doang. Di sini Pak nih. Iya. Gitu. Ini kan tangan kanan bisa Pak nih itu. Oh ya Pak. Ya gitu. Kan orang soal harus hilang najis ya Pak, harus hilang najis. Jadi kita kencing Pak ada cuci pakai tangan Pak. Ya yang penting bertahan ya sampai akhir bulan ya. Ya Pak. Mudah-mudahan apa? Ya Pak aku lah Pak. Kalau beli keripik itu Pak, beli alat buat bikin keripik Pak. Serutnya pelan-pelan ngomongnya. Kalau mau beli serut bikin keripik Pak, pelan-pelan. Serut apa? Serut yang buat bikin keripik Pak. Itu pun kemana belinya? Bikin keripik mana aku tehe. Iya karena aku jatuh sih Pak. Mana saya tahu itu kan dibawain temen itu Pak, saya bawa kemarin. Kan tangan satu Nivea Pak, tangan satu bicaranya Pak, kita bicara. Kita kan bisa Pak. Nanti di sana banyak kemungkinan di dinas sosial ya. Cuma tangan satu masih bisa Pak jadi. Kayak gini, yang kanan nih yang nggak bisa ngapain, udah nggak bisa ngapa-ngapain nih Pak. Nih,
nggak bisa ngapa-ngapain. Paling bisa ngambil HP doang nih, ngambil HP. Mencari HP nggak bisa Pak, bisa paling begitu. Ya. Nah kalau ini sih Pak bisa mencet macam-macam. Yang kanan ya. Kalau baca Pak, kau mau turutin tak aja bicara jangan kawal ya Pak, jangan balas ya Pak, jangan maksudnya jangan bosen Pak. Ngomongnya pelan-pelan. Kalau misalnya kita nanya atau ngapainnya itu, atau ngapain aja, Kan saya jawab terus. Iya, makanya Pak aku minta tolong ya Pak. Jangan asal jangan nanya yang macam-macam Iya. aja. Nanyanya tentang sekitar penyakit, ya kan? Iya. Tentang kehidupan boleh, gitu loh. Kita coba nggak pernah nanya macam-macam. Cara pribadi nggak pernah nanya macam-macam Pak. Ngapain gitu? Sekarang udah, insya Allah bisa. Ini kan saya mungkin datang beberapa hari lagi karena ini proses kelurahan kita lah. Anak bapak nanti yang nunggu karena kalau saya ambil inisiatif nanti takut salah. Udah biar aja kita tunggu. Katanya sih akhir bulan ini insya Allah bisa dieksekusi bapak pindah ke mana? Dinas sosial. Dinas sosial. Nanti disurvei Pak keadaan bapak gitu kan. Kalau dia memang layak untuk dipindahkan, dipindahkan. Gimana nggak layak Pak? Jalannya nggak bisa. Gimana nggak layak Pak? Kondisi kayak gini. Kondisinya kayak begini banget ya. Iya. Pokoknya sangat. Kita mah Pak yang penting buat latihan jalan Pak yang penting. Kita kayak orang tua soal kali itu bangunan jalannya kayak gitu gimana kita bisa belajar jalan Pak. Bapak nanti kalau misalnya minta aja sama mewah yang tadi beliin gitu loh. Dia juga susah Pak uangnya jadi. Iya. Kasihan Pak, jangan bener-bener kasihan Pak. Iya. Dia. Jadi nanti Bapak aja yang pegang uang, nanti kasih ke dia beli apa gitu loh. Ya kan? Pak kadang ini Pak ya, pengen jajan cucu Pak, ingin jajanin cucu Pak. Tapi ingin apa? Tolong ngomong pelan-pelan. Jajanin cucu Pak. Jajanin cucu. Jajanin cucu ya kasih lah. Tapi dia nggak mau turun Pak. Kita kasihan sama cucu ya Pak. Maksudnya mau ngasih duit cucu, ya kasih aja cucu kan ada uang. Tapi dia nggak mau turun Pak, mau kemari Pak. Kalau kita mau duit ngasih cucu, malah dia nggak mau kemari. Alasannya macam-macam. Oh nggak mau dibawa, Iya. nggak mau dibawa sama ibunya. Ya mungkin kan karena kondisi bapak seperti ini kan jalannya rusak. Ya mungkin ini nanti Pak. Kalau naik bisa jatuh kan bisa bahaya ini kan. Sabar aja mungkin nanti sampai di itu. Semoga ya Pak, saya Jadi bisa bapak nih ya, aktivitas lagi. Bapak manage uang ya sendiri ya. Jadi sekarang kemarin kan saya kasih anak bapak itu tuh. masih ada Pak 200 ribu. Nggak apa biar saya tambahin. Ini ya. saya kasih 200 masih ada Pak. Enggak. 200 ribu. Jadi bapak pegang lagi. Oh banyak amat Pak ngasihnya. Ini begini, ini titipan dari teman saya untuk Pak Kamto ya. Jadi saya kasih bertahap aja. Ya. Jadi bapak selama di sini, insya Allah terjamin ya makannya. Iya Pak. Makasih ya Pak. Ya nih. Makasih ya Pak. Ya. Jadi bapak simpan, bapak manage uangnya, bapak yang ngatur ya. Bapak yang ngatur. Nih mewah anak bapak tuh beli ini gitu, nih uangnya ya kan, gitu ya. Ya. Jadi itu ada titipan dari teman saya, dia ngelihat YouTube saya, ya kan. Kemudian ini titipkan untuk Pak Kamto ya. Jadi saya kasih pelan-pelan bapak. Jadi insya Allah selama bapak belum dibawa ke dinsos, bapak tercukupi ya untuk makan untuk apa gitu ya. Kalau makan jauh tercukupi Pak. Cuman jajannya Pak, jangan duit nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, bapak kan pengen beli pisang, pengen beli apa, minta aja. Kita Pak pengen makan kerupuk ya nggak bisa juru ya Pak, jangan juru. Karena anak saya datang cuma jam 12 siang sampai jam 8 malam. Datang ngasih pergi dia. Gitu aja Pak. Ngasih pergi, bapak datang ngasih pergi. Nanti kan bilang ini ada uang dari Pak Komar, ini tolong beliin ini gitu. Mau dia mau belikan, ya. Jadi bapak atur aja uangnya. Ya itu saya bukan uang saya, bantuan dari teman saya untuk diberikan kepada Pak Kamto ya. Dan itu saya berikan, tapi di manage uangnya ya. Iya Pak.
dibeli apa. Yang penting kita butuh Bapak sebelum singkong Bapak doang. dibawa ke Dinsos, insya Allah Bapak tercukupi ya kebutuhan Bapak. Gitu ya, ngerti Iya, kan? Pak. Iya Pak. Jadi ada orang baik Pak memberikan rezeki kepada Pak Kamto melalui saya, gitu ya, ngerti? Iya Pak. Ya, gitu. Teman apalagi juga buat beli ini Pak. Ya pokoknya apa yang menjadi kesenangan Bapak yang Bapak selama ini nggak dapatkan, Bapak beli, minta tolong sama Mewah, anak perempuan Bapak itu. Saya juga kasihan banget Pak sama kehidupan Bapak. Kehidupan Mewah saya juga kasihan Pak. Juga kasihan banget. Iya, dia juga cerita kan dia kebutuhan untuk anak sekolah ya kan. Bagaimana dia mau memberikan Bapak, memberikan apa Bapak, dia kebutuhannya juga susah ya kan. Maka sekarang lebih bagus uang itu dipegang oleh Bapak, kasih dia mau beli apa, Bapak mau kasih cucu kasih gitu, titip Mewah ya. Enggak sih Pak, kita sih bukan apa enggak apa-apa beli singkong doang Pak. Gak tahu kenapa saya suka banget singkong dari dulu Pak. Hobi singkong itu kan singkong. Ya maksudnya kita dari dulu Pak suka apa singkong, dari kelas 4 SD Pak sampai sekarang. Bagus tuh dipertahankan makan itu. Jadi jangan makan daging ya. Iya Pak. Daging walaupun dikasih nggak usah. Cuma dikasih duit 2 otong gini Pak, dikasih Mewah kemarin 2 otong gini. Iya, terus sekali aja. Buat sate. Sekali aja. Gitu Pak. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Nggak Pak. Yang penting kita belajar ngomong Pak. Gitu loh. Belajar ngomong itu Bapak belajar aja sendiri, ngomong sendiri. Ngomong sendiri kayak orang gila gitu. Bapak seperti Prabowo aja pidato di situ. Kadang saya tadi saudara-saudara, saya kadang baca undang-undang dasar Pak dari sendiri ya. Undang-undang dasar. Iya, jadi 1945 pembukaan gitu Pak, dasar ngomong ya itu. Udah gitu. Iya. Jadi ngomong aja kayak Prabowo pidato. Saudara-saudara, undang-undang dasar 45 gitu. Pelan-pelan. Nanti lama-lama lidahnya bagus. Kalau juga baca Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa gitu Pak. Iya, walaupun cadel-cadel nggak apa-apa. Iya, nggak apa. Pelan-pelan tapi lama-lama ya. Jadi tiap hari aja ngomong. Tapi paling ntar ada yang lewat kabur. Nggak ada lewat sini apa lewat malam-malam kabur. Ya lewat tukang nyarikan tuh Pak. Orang jalan itu jam 2, jam 3 Pak. Masih jalan ikan. Mau nyari ikan dia? Masih kan ramai Pak, jam 2, jam 3 masih orang jalan ikan. Kan cabu-cabu tapi ya. Iya, iya. Kan cabu-cabu nggak apa-apa takut-takutin? Enggak Pak, takut gimana Pak, kita aja kayak gini kok takut. Ini kan kalau malam gelap ini, gelap banget malam. Tapi kalau itu kan pakai santer Pak dia. Oh iya. Iya. Iya gitu aja. Memang bener Pak, kita nih dikasih hukuman Pak, bener-bener kasih hukuman Pak. Bener-bener. Di antara kesulitan ada kemudahan. Iya. Ya, Bapak kan sulit banget tuh. Iya. Tiba-tiba datang saya kan. Iya. Itu kemudahan. Bapak bersyukur nggak? Bersyukur banget Pak. Oh iyalah. Bersyukur itu datang saya. Kok kenapa saya mau datang kemari? Kan gitu. Padahal Bekasi ya Pak. Di antara kesulitan ada kemudahan ya kan. Karena ada ayatnya dalam Al-Quran itu. Alam nasroh laka sodrok. Di antara kesulitan ada kemudahan ya kan. Bapak dapat kemudahan sekarang. Paling enggak nih Bapak menunggu sampai akhir bulan dinas itu saya penuhi kebutuhan Bapak, saya pantau nanti ya kan. Dan uangnya dari mana? Uangnya nih ada bantuan dari teman saya Pak untuk Bapak. Pak, salamin makasih sama dia Pak. Ya. Salamin terima kasih. Ya. Nanti diatur aja. Nanti pokoknya saya pantau terus supaya kebutuhan Bapak terpenuhi selama Bapak belum ke dinas ya. Sedang Pak, adik saya di kamu Pak, udah tahu kalau saya stroke Pak, udah tahu kalau saya stroke, udah tahu. Siapa? Ada yang berban tuh Pak, ada ya yang udah tahu lah. Iya. Kan udah saya kirim itunya YouTube-nya. Oh. Jadi mereka sudah nggak mau nerima Bapak. Iya. Karena mungkin Bapak lu ada problem dengan mereka ya. Ya kita kan dulu kayak gini Pak, jadi mengenai warisan kali ya. Iya Pak, gini Pak. Bapak jadi, galak katanya. Bang galak Pak ya. Sampai ada perjanjian hitam di atas putih ditangani oleh lurahan kepala desa. Namanya kita gimana sih Pak, orang sudah tua tapi gimana ya Pak?
Ya udah, itu mah udah Iya, Pak. masa lalu ya. Sekarang tinggal Bapak ke depan aja. Yang Jadi, penting bisa sembuh ya. Bapak kan sopir kan? Iya. Jadi kalau nengok ke belakang jangan cukup pakai Iya. kaca spion. Ya. Bapak kan cukup pakai kaca spion Iya. kan nengoknya. Nggak usah. Nggak nengok ke belakang. Ya kan? Iya. Betul nggak? Kan Bapak sopir. Jadi Iya. nengok ke belakang cukup pakai kaca spion. Nggak usah nengok ke Bawa belakang. mobil 12 meter, Pak. Hah? Gitu kan 12 meter, Pak. Iya, cukup pakai kaca spion aja. Jadi nggak kecelakaan nengok ke belakang itu leher patah ntar. Jadi urusan adik-adik Bapak Iya. itu serahkan kepada Allah. Kalau misalnya Bapak baik, insya Allah nanti akan terbuka semua Pak ya. Begitu juga kepada anak laki-laki Bapak yang sampai sekarang nggak mau nengok, mungkin dia dendam karena masa orang tua Bapak berantem sama anak itu kan kelewatan itu, ya kan? Pukul-pukulan, Pak. Bener-bener pukul-pukulan. Pukul-pukulan Iya. ya. Kan berarti kan itu menyakitkan hati Iya. dia sehingga dia menjadi sakit hati dan dia nggak menengok Tapi sih Bapak. Pak masih mendingan, Pak. Masih ngurus saya, Pak. Dibeliin alat cukur, beliin muk gitu. Masih ngurus saya, Pak. Cuman nggak pernah nengok. Iya, artinya dia kan masih. Juga kadang beliin sushi, Pak. Saya dibeliin sushi dia. Dibeliin sushi sama dia. Iya, artinya kan Gitu. ada perhatian. Cuma dia mungkin dia nggak mau nengok Bapak ya kan gitu. Jadi ya udah, jalani aja hidup ini sampai akhir hidup Bapak. Kan nanti kan di panti sosial mungkin dilatih apa. Siapa tahu nanti Bapak jadi pengusaha besar, kita nggak tahu. Nah, tiba-tiba ada orang baik sama Bapak, Iya. simpatik ya kan. Nggak jalan ya, Pak. Masih jalan ya. jalan. Dan Bapak bener orangnya kan, Iya. nggak begitu dikasih duit main cewek enggak kan. Enggak lah, Pak. Macam gimana, Pak? Kita kan cuma bener nyari bener doang. Iya, Susah udah banyak banget, Pak. ini jangan-jangan ntar sekarang aja nih, ntar lagi Enggak, Pak, sama Pas- sekali. pas Udah dapet apa-apaan, Pak. Kita dihukum kayak gini aja repot, Pak. Gimana hukumnya yang orang nggak ada kayak nggak bisa, Pak? pas dapat rezeki nanti Iya. berubah lagi. Enggak, Pak, enggak. Enggak ya, Apa, Pak? mudah-mudahan ya. Udah gini, Pak. Kita hukum kayak gini aja banyak gitu. Orang suruh tidur dulu mana kuat, Pak. Siapa? Siapa ya? ini? Oh cucu. Cucakan lagi, Pak. Cucunya datang. Enggak, Pak. Cucunya Pak Kamto. Jangan kecil, Pak. Bukan ini sama dia nih, Pak. Bukan dia. Ayo, siapa nih? Ini siapa? Ini siapa? Oh, ponakan nih. Awas. Awet yang jatuh loh. Dari mana ini? Oh, anaknya, anak Mbak Asih, pintar banget ya, kecil banget ya, udah gede kayak gini ya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Dari mana? Bila mamamu ya, terima kasih pakai ya. Ini siapa mamanya namanya? Bu As. Ada Bu Mbak Asih, Asih, ya. anaknya Sid, Nah ini siapa? Ponakannya Pak Kamto bukan? Bukan. Apanya? tetangganya, Pak. Tetangga ya. Terima kasih ya. Tapi maknya memang baik, Pak, maknya itu. Ya Allah, baca sembuh ya. Terima kasih mamanya ya. Kebaikannya, Pak. Siapa nih? Dia antar makanan Pak sering, Pak. Kalau pagi itu udah antar makanan sama dia, Pak. Terima kasih ya, Mama. Aduh ya. Bahasa Pak, orang Brebes, Pak. Iya, itu kan berarti kan bagus kan, ada yang baik kan. Senang didatengin orang kayak gitu. Seneng lah, Pak. Namanya Pak Haji masih simpatisan sama kita, Pak. Iya gitu Iya. kan. Artinya masih ada orang yang tersentuh ya. Ya sama Pak baik, Pak, bahasa itu, Pak. Padahal nganterin makan saya pagi itu, Pak. Beli nasi uduk berapa sih nganterin saya, Pak. Bahasa itu namanya, Pak. Jadi suaminya tentara, Pak. Suaminya namanya Sigit. Tentara Rindam, Pak. Tentara Rindam. Oh, yang diceritain Bu Nani itu. Nah, itu. Bu Nani itu katanya dia memang suka Iya. bawain ya. Nah. Bu Nani. Ya, Bu, makasih, Bu, ya. Bu. Bu. Sama di nomor Lina lah, Bu. Oh. Aku mau nak. Oh. Oh. Ya, Bu Nani pernah cerita bahwa ada tetangga Bapak yang baik ke Pak Kamto, yang bawain apa-apa gitu kan, tentara ya. Suaminya, Mbak. Suaminya tentara, suaminya Mbak Asih itu tentara, Pak. Terus Mbak Asih kan orang biasa, Pak, orang Brebes gitu. Gitu ya.
Suaminya Pak emang galak banget Pak. Tapi semua orang habis dipukul Pak, cuma saya doang nggak pernah pukuli Pak. Waktu yang masih sehat tuh nggak pernah pukuli. Pada kita dulu berantem sama dia Pak, bernama si gitu sama tentara itu Pak. Pukul-pukulan Pak, bener-bener demi Allah Pak. Pukul-pukulan Pak. Orang pada takut cuma uang suami bunda ini pernah dipukuli Pak, asik itu pernah ditonjokin. Cuman dia yang berani lawan cuma saya doang Pak. Apa sih gitu? Gak berantem rumahnya, pukul-pukulan Pak, pukul-pukulan sama dia, dan berantem rumahnya Pak. Sia-siakan basi juga Pak. Makanya Ya, Pak. jadi Bapak pernah berantem dengan suaminya Ibu yang tadi bawain itu. Nah, berarti kan dia orangnya super baik ya, udah berantem tapi tetap aja dikirim. Baik banget Pak, baik banget. Berarti orang baik ya. Kita dulu kan sakit truk pertama kedua masih jarang banget kasih duit sama dia. Waktu stroke satu Pertama kedua kedua ya. disering dikasih uang. Masih nyari angkot tuh Pak, masih kasih duit sama dia Pak. Ngasih duit sama Bu AC itu Pak. Kalau kita Pak ya Allah kapan kita bisa balas ya betul. Kalau ya kita punya rezeki itu Pak. Iya, mudah-mudahan asal niatnya ditulus, insya Allah sampai ke langit. Ya, bersyukur, bertobat, berdoa, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan ya. Masa depan itu gaib, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Karena kita tahu Pak, kalau kita suka gini apa, kita kan dulu kalau olahraga, suka bis malam, suka begadang, bisa ngatur gitu loh Pak. Iya gitu, jadi semua itu gaib Pak. Takdir, gaib. Ke depan juga gaib, kita nggak tahu apa yang terjadi. Sekarang kita maku kayak gini nggak bisa Pak, maku doang nggak bisa nih Pak. Karena tangan saya ini nggak bisa buat maku Pak tuh, lurus nggak bisa Pak. Ya bisa. Ya nanti saya latih. Bapak tuh sebetulnya kalau ada tarik gitu tuh. Ada tali, bukan tali, ban bekas sepeda, diikat di tiang, tarik gitu. Tarik. Jadi kan saya udah bilang teorinya teori pengulangan, gerakan pengulangan. Kalau gerakan pengulangan itu, Bapak tahu kan, otot menjadi kuat, sel saraf yang mati akan digantikan fungsinya oleh sel saraf yang hidup, ngerti kan? Gitu. Jadi jalan kaki adalah gerakan pengulangan, narik gerakan pengulangan, gitu loh Pak. Ya. Udah saya pulang dulu ya. Ya Pak. Udah selesai kan? Udah Pak, makasih ya Pak. WA saya. Ya Pak. Oke Pak Kamto ya. Ya Pak, makasih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Yuk. Aku tak belajar ngomong yang pelan-pelan ya Pak. Ngomong pelan-pelan, belajar kayak Prabowo pidato. Saudara-saudara, Undang-Undang Dasar 45. Satu. Ketuhanan. Coba. Kan Pancasila Pak. Pancasila 1. Coba pelan-pelan. Ketuhanan yang Maha Esa. Bagus. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Terlalu cepat itu, pelan-pelan lagi, satu lagi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya tuh, pelan lagi dikit udah bagus itu. Ya. Iya. Oke, sip ya, mantap ya. Ya Pak.